Berikutlah. Oke, baiklah kita mulai aja ya, karena udah lewat jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua dalam perkuliahan kita ini elektronika daya atau power elektronik. Jadi pada perkuliahan ini selama 1 semester, insya Allah saya dari awal dari pertemuan 1 sampai ke 16 nanti itu saya yang bawakan, kemudian nanti sampai akhirnya itu di ujian akhir semester. Nah, namun sistem perkuliahan kita karena memang tuntutan daripada kurikulum kita ini kan lebih banyak ke prakteknya, diharuskan itu lebih banyak ke prakteknya. Namun demikian kan karena kita ini laboratorium di kampus mungkin belum dibuka atau belum siap untuk membuat itu. Mungkin nanti kita akali dengan kita merakit salah satu jenis peralatan elektronika daya. Nah, itu tidak susah. Misalnya kita nanti merakit rectifier misalnya kan, rectifier daya gitu atau penyearah daya. Biasa kan, dan penyearah kan dari AC ke DC. Kemudian juga nanti kita buat mungkin inverter. Kita beli aja nanti komponen papan boardnya, mau online kah ada itu dijual. Kemudian kita pasang komponen-komponen elektronikanya. Di tutorialnya bisa kita jelaskan gitu kan. Jadi nanti lebih ke praktikalnya. Kalau bisa ada beberapa kelompok nanti kita buat, masing-masing kelompok buat salah satu alat lah, misalnya project buat inverter misalkan atau buat penyearah gitu. Jadi ada hasilnya kita nanti kan, kita tidak sekedar hanya teori saja, tapi bisa ada alat yang kita buat nanti. Seperti itulah mungkin proses perkuliahannya. Nah, jadi tugas-tugas itu nanti ada juga tugas makalah, kemudian ada tugas itu tadi yang membuat alat tadi, itu persentasenya lebih besar. Nah, jadi mungkin ujian itu kan, ujian tengah semester sama akhir semester itu dibuat sekarang ini sekitar paling 30%. Gitu. Makanya nanti kalau ada tugas, jangan sampai nggak buat. Karena itu di samping kita lebih paham dengan tugas itu, juga itu nilainya juga lebih besar. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas perkenalan mengenai elektronika daya, kemudian juga komponennya nanti, komponen elektronika daya yang dasarnya kita. Jadi power elektronik atau elektronika daya secara terjemahan atau katakanlah secara arti atau definisi, elektronika daya ini adalah seperangkat komponen semikonduktor untuk merubah daya dari satu tingkatan ke tingkatan tertentu atau tingkatan ke tingkatan yang lainnya. Nah, jadi kan kadang-kadang kan peralatan yang dipakai di rumah-rumah itu kan peralatan sebenarnya menggunakan tegangan DC dan tegangan rendah. Nah,
Itu kan kalau kita peralatan-peralatan seperti TV, ya untuk layarnya LCD-nya memang tegangannya itu tegangan AC. Tapi untuk komponen-komponen lainnya itu menggunakan tegangan DC. Makanya di situ nanti ada power supply-nya yang merupakan penyearah. Nah, itulah diperlukan peralatan elektronika daya ini. Karena berbagai keperluan, sementara yang disediakan oleh PLN atau langganan listrik kita itu adalah tegangan bolak-balik. Nah, maka diperlukanlah peralatan elektronika daya untuk memenuhi kebutuhan peralatan-peralatan yang ada di masyarakat dengan tegangan suplai, tegangan bolak-balik. Jadi pengertian kalau secara itunya, to convert in example to process and control the flow of electric power by supplying voltage and current in a form that is optimally switched for use load. Nah, itu tadi yang seperti saya bilang, menyediakan perangkat agar tegangan listrik itu sesuai dengan yang diinginkan oleh user load atau pengguna beban. Ini dasarnya, basic block diagramnya, ada power input, kemudian ada power input, kemudian ada ini warnanya sebentar. Power input, kemudian ada power processor, inilah peralatan elektronika dayanya. Kemudian ada power outputnya yang digunakan oleh beban. Nah, power processor ini seperti inverter, kemudian penyearah, itu dikontrol. Agar apa? Agar dia tidak lepas dan bebas saja gitu kan. Jadi kalau namanya dikontrol itu dia ada keinginannya mau dibuat seperti apa, tegangannya misalnya 12 volt DC. Kemudian kalau misalnya DC copper atau penaik tegangan DC, maka DC-nya dari 12 misalnya jadi 100 volt DC. Jadi ada controllernya. Jadi peralatan itu tidak boleh, misalnya penyearah ya sudah habis disearahkan, selesai, tapi harus dikontrol, namanya controller. Kemudian kalau building blocknya ada input, power, kemudian output power, power processor, dan controller. Sekarang power electronic system daripada elektronika daya itu, to convert electrical energy from one form to another, in example from the source to load. Jadi mengkonversikan energi listrik dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya dengan sumber, dari sumber ke beban dengan menggunakan peralatan yang highest efficiency atau efisiensinya tinggi. Kemudian highest availability dengan kemampuan yang tinggi, kemudian highest reliability atau kehandalan yang tinggi, kemudian lowest cost, biayanya juga harus rendah, baik itu biaya peralatannya atau biaya yang ditimbulkan karena penggunaan peralatan tersebut. Ya, karena efisiensinya tinggi, tentunya biayanya juga akan rendah. Kemudian smallest size atau ukurannya harus kecil. Kemudian least weight atau beratnya juga ringan. Kemudian kalau yang bentuknya statik atau kegunaan pada peralatan statik, maka involve non-rotating or moving mechanical component, melibatkan
benda atau bahan-bahan yang non-rotating atau tidak berputar, atau komponen yang bergerak secara mekanik. Karena kita menggunakan komponen elektronika daya seperti dioda, tiristor, kemudian MOSFET, kemudian IGBT, itu semua komponennya adalah semikonduktor, jadi tidak ada komponen yang bergerak atau yang berputarnya. Misalnya power supply DC pada uninterruptible power supply atau UPS, kemudian power generation transmission atau SVDC. Jadi SVDC itu pada transmisi daya arus searah. Jadi ada namanya daya arus searah itu yang ditransmisikan, sehingga dari pembangkit sampai ke beban itu dalam bentuk DC. Kemudian electroplating, welding, heating, dan cooling, ya aplikasinya. Kemudian elektronik balas pada lampu, kalau kita bilang lampu hemat energi. Itu salah satu kegunaan daripada peralatan elektronika daya itu. Kemudian drive application, intimately contain moving or rotating component such as motor. Nah, juga digunakannya untuk apa? Nah, itu untuk misalnya mengatur kecepatan motor, kemudian juga mengatur frekuensi daripada putaran, misalnya pada electric trains atau electric vehicle. Kemudian air conditioning system, pump, kompresor, conveyor belts, factory automation, dan lain sebagainya. Oh, materinya nggak nampak ya? Sebentar kalau gitu, kenapa pula nggak nampak? Apakah layarnya nampak? Nampak, Pak. Nampak ya? Oh. Nampak, Pak. Nampak ya? Jadi kita lanjut ke drive application tadi. Jadi kegunaan dari peralatan elektronika daya itu bisa juga digunakan untuk peralatan-peralatan yang yang bergerak atau drive. Contohnya pada electric train atau kereta listrik. Kemudian pada air conditioning atau AC, kita kenal ada AC namanya AC dengan inverter kan. AC dengan inverter itu, ya itu tadi, karena dia memang menggunakan inverter untuk mengatur kecepatan kompresornya. Karena kan kompresor itu kan, mungkin kalau kalian ada yang bekerja di AC, kompresor itu untuk menekan obat itu atau freon itu semakin kencang, semakin tinggi, dia akan semakin dingin gitu, atau semakin perputaran obat AC itu atau freon AC itu akan makin cepat, maka dia akan lebih cepat mengangkut panas daripada ruangan ke outdoor AC. Nah, oleh karena itu, berarti dengan mengatur kecepatan daripada kompresor,
itu akan mengatur dingin ruangan. Nah, dengan menggunakan sistem inverter, apabila ruangan itu dingin, maka dia akan memelankan atau katakanlah menurunkan kecepatan putaran kompresornya. Tapi tidak dimatikan. Kalau sistem AC yang tidak kompresor, maka AC itu akan hidup mati. Kadang hidup, kadang mati. Kalau dia udah dingin, udah sesuai dengan suhu yang diinginkan, dia mati. Tapi kalau belum dingin, dia masih tetap akan hidup. Jadi ada proses hidup mati atau on off itu menyebabkan tidak hemat energi. Ya kan? Tidak hemat energi. Karena apa? Karena ada proses starting motor itu yang arusnya itu sampai 5 kali lipat daripada arus nominal, kan itu berarti tidak hemat energi atau dia tidak lowest cost atau efisiensinya low efisiensi. Pada electric train juga seperti itu. Ada juga teknologi maglev, kereta api maglev kan, magnetic levitation, juga menggunakan prinsip dari elektronika daya. Elektronika daya dengan menggunakan prinsip magnet yang tolak menolak dia akan saling berpisah. Kemudian magnet yang tarik menarik akan saling mendekat. Nah, pada roda maglev atau magnetic levitation, kereta api maglev itu dia saling menolak. Sehingga kereta api itu seperti melayang. Di atas angin, sehingga dia kecepatannya bisa tinggi tanpa gaya gesekan. Oke, nah ini application-nya tadi kan, contoh aplikasinya ada yang static application, misalnya pada power supply, DC power supply. Ada juga yang drive application, misalnya pada air conditioning system seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke power conversion konsep konversi daya pada peralatan elektronika daya itu. Contohnya ini gambar yang paling atas ya. Supply from TNB ini katakanlah PLN ya, atau supply. Nah, frekuensinya 50 Hz, besarnya 240 volt, atau kita kenal kalau di Indonesia 220 volt RMS. Kemudian dia nanti akan dirubah bentuknya. Oke. Dari bentuk yang sinusoidal atau bolak-balik, kemudian diperlukan bentuk searah. Jadi searah itu misalnya untuk mesin las dan lain sebagainya. Kemudian kalau gelombang yang ada dari PLN, dari supply itu berbentuk sinusoidal, maka kita menginginkan tidak punya komponen DC pada gelombang sinus tersebut. We can use simple half wave rectifier. A fixed DC voltage is new obtained. Kita dapat menggunakan penyearah setengah gelombang seperti yang ini. Aku dosen WD. Telepon. Mohon dimatikan audionya. Mohon maaf, matikan audionya. Oke, saya lacak siapa yang menghidupkan.
Nah, kemudian kita bisa menggunakan penyaarah setengah gelombang seperti yang digambar ini. Untuk mendapatkan tegangan plus dan minusnya. Namun, kalau penyaarah setengah gelombang, maka bentuknya itu masih seperti pulsa hidup, kemudian mati, kemudian hidup, dan seterusnya. Rumusnya seperti ini. Itu V out sama dengan Vmax per Pi. Nah, jadi harus diketahui berapa sih besarnya output rata-rata, tegangan output rata-ratanya adalah VO dikalikan sama dengan Vmax per Pi. Vm itu ini, itu Vm. Kemudian conversion concept. How if customer want variable DC voltage? Bagaimana katanya jika pelanggan menginginkan tegangan DC yang variabel. Variabel itu artinya diatur. Berjalan. Kemudian more complex circuit using SCR is required. Artinya untuk dapatkan hal seperti itu maka kita membutuhkan namanya SCR, bukan sekedar dioda aja. Kalau tadi kan cuma dioda yang di sebelumnya. Nah ini cuma dioda seperti ini. Seperti dioda ini. Namun kalau kita ingin yang variabel, artinya nggak selalu tegangannya itu nilainya katakan 12 volt terus. Kita mau 13 kadang, mau 14, kadang mau 11, mau 10. Nah, diatur-atur seperti itu, maka kita butuh namanya SCR. SCR. Sehingga tegangan keluarannya itu bisa diatur besarnya, tidak tetap. Nah, ini kan yang sering digunakan orang ketika menginginkan tegangan yang berbeda. Bentar ya.